ada yang otoriter. Depan nikah. Otoriter gitu. Jadi Jenderal di rumah. bener, jenderal di rumah. Papa bilang ini, kamu harus melakukan ini. No negotiable gitu ya, not negotiable gitu. Jadi pegang gadget baru 5 menit. Semangat pagi Nusantara, semangat pagi warga Eminen. Gak kerasa kita udah sampai episode 6 loh dalam Oase, obrolan asik seputar Eminen. Dan jelang 23 Juli ada Hari Anak Nasional. Tamu kita spesial hari ini warga Eminen, warga PPVNV. Siapa dia? Dia adalah Yunita, atau kita panggil nanti Miss Yunita sesuai dengan panggilan biasa di sekolah. Nah, sekolah apa? Yunita ya. Iya. Selamat pagi Mas Sugi. Ya, Selamat pagi. Thank you ya waktunya ya. Iya, justru sama-sama. Terima kasih juga udah diundang nih Pak Sugi. Yes. Aku tahu ini sibuk banget. Nyari waktu 1 hari itu benar-benar berarti. Tapi hari ini kita ketemu ya. Pas. Menjelang Awal tahun ajaran soalnya Pak Sugi ya. Jadi banyak hal nih gitu. Sama Pak Sugi juga sibuk sekali. Jadi appreciate. Biasa kita panggil Yunita, tapi aku mau tahu kalau anak-anak ya. Ini kan Yunita ini kepala TK di salah satu sekolah swasta ya Iya. di daerah Tangerang ya. Benar. Lalu waktu bilang bisa anak-anak itu panggilnya apa sih? Panggilnya Miss. Miss, ya? Gitu ya. Iya, panggilnya Miss. Jadi Izin, hari ini aku panggil Miss. boleh. Panggil Miss ya. Boleh. Saya pun juga biasa manggil Pak Sugi jadi Pak Sugi ya. Boleh. Jadi Miss Yunita di kompleks ya. Sebenarnya Hari Anak Nasional itu udah ditetapkan dari tahun 84 ya. Ini menarik sekali, sampai hari ini masalah anak ya itu menjadi sebenarnya aset ya untuk Indonesia. Ini generasinya sudah sampai seperti komplek ini. Iya. Generasi berapa? 5 generasi ya. 5 generasi. Jadi I generation ya, dari baby boomers. Baby boomers ya, tahun 1964 itu. Benar. Terus generasi X ya. Generasi X. XYZ ini lengkap berarti semuanya. Iya. Kita pun juga 2 generasi berarti. Wah, masih ngingetin ya. Saya belum Ngingetin baby ya. boomer loh, aku belum Oh, baby 3 boomer. generasi nih Pak Sugi. Ada ya. Generasi ada. Iya. Sampai yang terakhir itu generasi Alpha. Generasi Alpha ya. Generasi Alpha I generation. Jadi Dari yang 2015 ke atas. 2015 ke atas. Jadi yang sekarang saya sedang hadapi, temui setiap hari gitu ya, itu adalah I generation. I generation. Ini apa? Kalau kita bicara fokus ke anak ya, ini kan banyak ngomongin tentang berarti anak-anak yang sekarang I generation. Dan mungkin banyak orang tuanya itu millennial generation. Benar, lebih ke Gen Y ya. Gen Y ya. Sesuai dengan moto ya tahun 2023 ini, aku mau coba langsung tanya. Kan motonya gini, anak terlindungi ya, Indonesia maju. Benar. Apa sih hubungan arti terlindunginya apa sebenarnya? Sebenarnya pada saat yang kita bicara Hari Anak Nasional 23 Juli ini yang akan kita peringati kan moto itu kesannya tuh perlindungan anak gitu ya, perlindungan anak. Tapi sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu tuh. Itu jadi di zaman sekarang terkait juga dengan kita bicara masalah generasi gitu ya, dari orang tua yang millennials, terus tiba-tiba punya anak yang mungkin bukan ini ya langsung ke generasi alpha gitu ya dari 2015. Nah ini ada gap generation di mana semua kecanggihan teknologi gitu ya, terus ada kenyamanan ini masuk dalam konsep perlindungan. Maka ada konsep yang dibawa di sana, perlindungan di ranah media sosial. Oh, itu subtemanya ya? Iya, benar. Subtema tahun ini ya? Subtema. Iya. Yang menarik ini, kalau Miss Yunita kita lihat subtemanya bilang gini, kita harus kejar benar-benar fokus di 2030 waktu bonus demografi itu supaya generasi emas tahun 2045 itu mampu untuk berkarya benar. Benar, ini apa nih maksudnya? karena memang kalau misalnya kita melihat generasi alpha ini kan secara jumlah ya, pasti secara jumlah itu akan sangat banyak dan mereka akan memasuki usia produktif, usia bersaing kita mau ya, usia bersaing itu yaitu tadi bonus demografi. Jadi kan 2045. Jadi pada saat kita sebagai orang tua dari generasi Y, millennials, kita kan masih belum tahu nih ya 2045 ini akan menjadi dunia yang seperti apa. Gitu. Nah itu yang tantangan terbesar kita sebagai orang tua, mempersiapkan generasi alpha yang sekarang masih umur berapa ya, belum 9 tahun paling tua sepertinya. Gitu. Berarti aku ini ada beruntung loh, aku bukan bicara sama Miss Kilon ya, tapi aku bicara sebagai sosok orang tua sebenarnya yang mewakili sekarang ya tantangan besar
anak-anak generasi alpha yang harus dididik oleh generasi milenial. Benar. Ya, jadi Romi sendiri generasi milenial. Benar, ya, benar, ya. benar. Nah, apa tantangan paling besarnya di era ini? Nah, ini menarik sekali nih, kalau misalnya cerita bisa panjang nih Mas. Oke. Kalau saya gitu. Jadi kita orang tua yang hidup dan disebut menjadi generasi milenial sebenarnya sudah banyak kenyamanan gitu ya. Kita hidup ini, jadi orang tua kita biasa baby boomers nih, yang memang melalui begitu banyaknya Percobaan hidup. Benar, percobaan ujian hidup. hidup diulang, gitu ya, ibaratnya diulang gitu. benar. Tapi milenial lebih apa? Lebih Nah, enak. millennials itu memang hidup di dunia yang memang sudah nyaman. Lebih nyaman, oke. Gitu. Jadi kita bicaranya kita tuh hidup dengan banyak sekali kenyamanan yang memang sudah ada gitu. Nah, sebagai orang tua kan kita mau anak kita tuh jauh lebih nyaman dari kita gitu ya Pak Sugi. Salah satu lebih sukses, lebih bahagia. Benar, lebih gitu ya. sukses, lebih happy, lebih bahagia, lebih instan juga ada di dalamnya ya jadinya ya. Sukses instan, bahagia itu secepatnya gimana caranya dengan cara Benar. apapun. Benar-benar. Ini sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan. Iya. Jadi kita hidup sudah nyaman. Otomatis kita memang berharap sebenarnya baseline-nya adalah kita sebagai orang tua, ya termasuk juga Pak Sugi pastinya ya, kita ingin anak kita tuh lebih baik gitu. Jadi saya selalu bicara ke orang tua, kita sampai di tahap ini kita ingin anak kita lebih tinggi dari kita. Oke, Gitu. ini menarik. Faktor gue ya, berdiri terus capek. Oh, oke. Karena kita cari posisi lain ya. Yang Oke. sampai nyata di sana. Tapi ini sengaja kita ambil spot ini adalah taman anak-anak ya. Yang kita lebih aktifkan lagi ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan sekarang mulai banyak nih, kayak tadi tuh. Benar. Ya. Iya. Sebenarnya concern kita di komplek ini bagaimana setiap pastung dari punya artis untuk masing-masing generasi. Luar biasa. Ya, bulan lalu udah berdiri ya, taman anti pensiun. Nah, sekarang kita coba memberdayakan lagi. Ya. Miss, ini jadinya enak ini, Miss. Benar, Udah lama nggak benar main. ya Pak Sugi ya. Sebenarnya dewasa meskipun udah jadi orang tua pun gitu ya, tetap harus enjoy Enjoy ya. enjoy play. Play. Nah, ini play ini kan termasuk waktu kita nanti mendidik anak, gitu ya, itu boleh banget ya. Aku sebenarnya tertarik gini, ya tadi lanjutin tadi bahwa anak sekarang itu rata-rata yang kita bilang identik. Baru dikenal Juga generasi alpha ya. identik oleh millennials yang mereka punya research yang belum tinggi oke secara ekonomi. Iya. Sudah cinta instan gitu ya. Kita instan ya. Akhirnya kan mereka berbodoh-bodohnya orang tua dia gak cover kayak tinggi hebat. Tinggi mereka lebih sedikit ya. Jadi orang tuanya juga lebih minimal atau biasa benar-benar perlu ada jiwa build-up lagi gitu ya. Benar. Ada contoh-contoh lucu ya. Ini lucu nih atau benar. Boleh. Banyak terjadi dulu gak terjadi, mungkin sekarang terjadi nih. Kayak orang tua dan anak dan sekolah. Nah ini uniknya nih Pak Sugi. Jadi sebenarnya generasi milenials ini, saya udah menjadi orang tua, kita sudah menjadi orang tua yang smart gitu ya. Jadi teknologi apa, jadi knowledge-nya sebenarnya udah banyak. Secara konsep itu kita tahu bagaimana waktu menjadi orang tua. Bahwa seorang anak juga harus dididik, gak boleh hanya akademis tapi juga non akademis gitu ya. Jadi kita sudah lengkap nih tipunya gitu ya. Apalagi sekarang kan dunia dalam genggaman banget ya. Oke, kalau misalnya punya anak pertama harus seperti apa, terus exposure-nya, stimulasinya seperti apa. Tapi memang pada saat benar-benar punya anak dan anaknya udah masuk sekolah gitu ya. Nah, ternyata teori dengan apa yang kita alami itu berbeda. Berarti orang tuanya teorinya lengkap, jauh lebih lengkap dari zaman dulu. Tapi Benar. prakteknya jauh berbeda. Benar, prakteknya juga berbeda. Contoh, pada saat memang kita memilih sampai sekolah, dan kita pokoknya saya nggak mau sekolah akademis sekali gitu ya. Saya mau memilih sekolah ini karena seimbang bimbing balance gitu ya, holistik utuh. Jadi anak saya akan dididik secara non akademis dan akademis oke gitu. Nah, tapi pada saat exposure ke kegiatan kita, aktivitas kita itu banyak sekali yang ternyata ada interaksi sosial gitu ya. Satu kelas ternyata banyak nih 20 sampai 25. Nah, ada satu resiko positif saya menyebutnya yang namanya social conflict. Semakin besar kelas, semakin banyak social conflict-nya. Secara sederhana ya, jadi maksudnya kalau umur 3 berarti social conflict itu rebutan mainan. Nah, umur 4 mau jadi rumah api. Benar, kompetisi yang sehat seperti itu sudah mulai muncul. Moving sampai enggak udah mulai I have to be the first, I have to be the smartest one gitu. I have to be the one to get the most attention from friends gitu. Nah, konflik-konflik seperti ini sudah berisu biasa orang tua belum siap.
gitu. Jadi yang makin generasi alpha ini kan ada begitu tidak terpenuhi keinginannya gitu ya, karena memang mereka hidup sudah sangat nyaman ya maksudnya ya, jadi mereka from gadget ya, tapi ayamnya yang saya suka. Wah, so kalau dulu program ngalamin kan TV cuma satu, tiara sama hitam putih belum nggak? Bener. Pengalaman Belum. Kalau saya udah mulai ya, meskipun terbatas ya maksudnya ya, tapi oke, pasti boleh memilih. Tapi ya kita milenial masih hidup di kota bumbu gitu. Kalau benar sekarang digital semuanya, jadi mereka boleh membeli tayangan, boleh membeli chapter yang mereka suka. Nah, perjuangan membisikinya tidak bisa menurut kata itu. Generasi alpha ini memang terpanik. Beberapa dari orang itu mau stop something that started that we should stop something. Mereka pada sudah berakhir memilih yang khasnya yang suka. Jadi dunianya sekarang ya supaya alternatif dinamis, artinya mereka punya diri sudah tahu ada panduan yang itu. Benar. Aku pernah dengar di ini Pak Yawid ya, dan dulu zaman diri ya, ada pernah ketahui ada Pak Dizep ya. Hari dulu, sekolah itu aku tuh mandu akap ya. Melihat karena super cooper tinggal di gitu super ya. cooper ya. Berarti ini ya baca buku Kumpul terus ya. ya dulu gitu. Nah, suatu kali ya, aku gitu. Ya, eufobia itu ya, gak sengaja main sama anak-anak yang lain, teman-teman masih sama temannya gitu ya, supaya pada masih sendaris. Tapi rumah, ya, apa lah sekolah itu orang tua. Bukannya aku didukung enggak, ditanya lagi malah dihukum lagi. Karena kok gitu. Benar. Tapi sekarang gimana? Kalau dari anaknya dihukum itu, saya masih mengalami hal yang sama sedikit gitu ya, karena di kota kecil gitu ya. Tapi kalau di Salsa atau di desa, Atau di kota ya. jadi pada saat anak pulang ternyata memang sedih, pasti yang akan dicari adalah misnya. Kenapa anak saya tidak mau sekolah tiba-tiba? Kenapa anak saya sekolah ternyata ada bentol-bentol? Apa anak saya tiba-tiba ada scratch sedikit di sini gitu? Oh, jadi ini bentuk ya, mereka protes ya. Bentuk besar yang ujian mereka Saya tidak ada kerja. Harus dielak. Jadi memang anak akan mengalami ya itu termasuk ini konflik sederhana ya. Jadi pada saat ternyata main playground tadi tidak sengaja nih gitu. Jadi scratch gitu atau ternyata mainnya kebitan, ternyata teman senggol atau apa gitu ya, sehingga anak ini merasa tidak nyaman dan tidak mau datang ke sekolah besok ya. Nah anak sekarang ini kan ya karena memang itu orang tua juga sibuk gitu. Jadi ekspresi verbalnya pun bisa belajar gitu. Masih berproses itu some ekspresi kan apa yang terjadi di sekolah gitu. Orang tua yang berumur itu kayak di bahasa cerita gitu ya. Ya berarti ini harus berproses, harus stand by your food. Besoknya kamu harus gini Oh ya lah Bu, ya kenapa sampai guru utung tahu? Ya sama jawab ketika ya Bu. Nah, kalau sekarang memang itu kan diri sisi protektif gitu ya. Kita sebagai orang tua memperlindungi mau anak kita tidak tersakiti. Kakak tidak kaget ya. Benar. Jadi kalau anak kita itu nyaman, happy ke sekolah, padahal di sekolah itu mereka terjadi. Dan itu enggak cuma sisi happiness di mobil, tapi itu kan juga bahwa ada yang namanya tidak ada gitu ya. Itu real. Nggak apa-apa kami sedih. Jadi itu kalau mengajarkan ke anak-anak generasi alpha ini ekspresi apa yang kamu rasakan. Oke. Itu. Ya, you can start. Betul. Jadi agak nyambung ini ya. Kalau sekarang kita ini ya, kan aku banyak bertemu dengan kita mereka awal. Kalau kita suka anak zaman sekarang, mereka rata-rata itu fit. Ya. Benar. ICU-nya juga bagus, TK-nya juga tapi bagus, ya apalagi dalam pandemi. Benar. Yes, quote ya. Ya. Satu sisi yang paling kurang, memang very good. Ya orang bilang dan mau peran, kurang tahap gitu ya. Apakah ini ada pola hubungan dengan takdir? Ya, ada kemungkinan loh ya. Jadi pola asuh yang sekarang itu sudah terjadi seperti itu juga. Oke, sekali bilang kan itu dari lo. Ya, harus bagus backnya gitu ya. Jadi kita ngomong generasi alpha, berarti mungkin kalau misalnya sekarang udah masuk ke dunia kerja ini generasi Z-nya ya. Gitu. Iya, tapi itu udah kami hantar kebetulan saya kerja di yang UIT itu ada TK, SD, SMP, SMA. Wow. Bagus misalnya kita melihat bahwa permasalahan anak yang emang parentingnya kemarin permisif misalnya gitu ya. Jadi ini parenting kita ngomong
ada 4 tipe. Ada ini aja jadi Ya, kita bahas ya. Jadi pertama nih ada yang permisif kita ngomongin. karena dia ngomong masih pakai. Gitu. Permisif ini apa-apa ayo to be kind gitu. Aku jadi orang tua karena dulu habis papa mama saya terlalu keras hingga itu. Jadi saya tidak mau mengulang ya yang biru. Oke. I have to be a very calm person gitu. Jadi aku mau jadi orang tua yang memang baik. Anakku minta apa dikasih. Anakku minta ini dikasih. Mami aku nonton sampai 2 jam 3 jam growing. Saya tim bebas. Baik game bebas. Pokoknya aku ingat di mata anak-anak aku itu orang tua yang baik. Gitu. Tapi jadinya tidak ada asuran, tidak ada disiplin yang besar apply gitu ya. Itu itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Terus pada saat dia hidup sebagai manusia sosial nanti masuk ke sekolah, baik di SD, SMP, SMA sampai gue kerja. Good positivity. Karena nomor 1 kan orang Asia yang permisif. Dunia itu ini dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Semakin permisif dia semuanya protektif dari orang tua. Benar itu. Iya, bisa jadi. Nah, yang kedua ini ada yang otoriter. Depan kita. Otoriter gitu. Jadi Jenderal di rumah. benar, jenderal di rumah. Papa bilang ini, kamu harus melakukan ini. No negotiable gitu ya, not negotiable gitu. Jadi pegang gadget baru 5 menit. Tahu gak gitu ya? Nah ini bisa hand of a big man, sehingga Muhammad. Percaya diri sendiri aja. Jadi memang akan kasihan ke anaknya adalah dia gak merasa ada potensi gitu. Nah bisa jadi dan bisa dia bisa gitu ya. Spot dia punya itu apa? Spot pipinya kalau motor itu kan. Gitu dia banyak anak buahnya banyak berdoa. Berdoanya apa? Kapan dia pindah gitu ya? Nanti si anak bilang, oh ini benar bapakku atau enggak atau ibuku enggak? Kita yang renda. Ada mati bicara ya. Terus buat dia mati. Jadi pada saat dirinya parenting begitu tidak orang tua yang otoriter ini tidak ada. Jadi saya harus apa? Oh jabatan ya, kok nggak ada yang ngasih tahu yang jabatan? Iya, jadi akhirnya didikte ya, yang didikte. Jadi gaduhnya tersebut bisa terjadi tidak baik banget, yang ngikutin banget aturan. Tapi dia tahu gak ada yang baik, dia dapat. Benar. Sekarang kalau contoh yang dekat dengan saya, di sekolah, jadinya ada anak-anak yang parentingnya otoriter itu terlihat sekali. Jadi modal 4 ini terlihat gitu dari anak-anaknya. Jadi what are you going to do right now? Jadi kita udah ngomong tugasnya udah selesai atau aktivitas sudah selesai. Jawaban rahatnya I don't know this is clouding. Jadi itu 15 struggling. Nah jadi terlihat iskin Hanafi 3-4 tahun. Nah itu sangat sedih gitu melihatnya. Semoga kita semua dari dua pola asuh itu amin kan sebab benar belajar. Iya. Banyak ini nanti dicari. Harusnya dari karena apa yang tadi bisa kalau di sekolah jadi atau waktunya membereskan mainan gitu. Gak mau biar dia atau ya akan betul sekali gitu. Jadi kita udah bahas 2. Nah yang ketiga student acting full kita ngomong parenting yang asli full. Nah ini juga yang sih pas. Jadi pada akhir orang tua tidak sama. Benar. Jadi secara definisi harfiah itu berarti orang tua nggak ngurusin anak ya. Jadi ini apa ya? Mas lihat, saya tahun ini itu sudah jelas, tapi ya pergi dia hanya dia supaya naik sama. Tapi logo ya dia beberapa warga, logonya itu menarik. Logonya itu ada 3 orang anak ya, terus sambil bapak yang apa ya? Nah, 3 anak itu ternyata nampak. Kalau setiap anak itu punya dikasih seperti dia. Tetapi 3 ini, yang pertama itu bicara tentang soal. Ya. Yang kedua melambangkan tentang usaha. Jadi ada doa, ada usaha. Tapi yang ketiga, aku tuh penting. Bicara itu orang tua. Bukan bicara tentang sekolah, pendidikan tinggi atau apa. Untuk capai cita kita cukup semacam ini yang paling. Ini kami sangat bicara keluarga itu intinya impact sosial pertama nasional anak. Jadi kita lahir kita masuk ke keluarga. Jadi ada teori bahwa penulis kedai kedepakwa sebenarnya ini. Tak lah kita di keluarga SD mau sampai berpos atau keluarga jadi apa saja yang kita kenal tapi keluarga itu yang akan terserap ke atas. Nah karena nanti pada saat 3 tahun ke atas anak itu akan mengeluarkan apa yang sudah diserap
untuk ke dunia luar. Nah makanya bagi kita umur 3 umur yang paling bagus di sekolah gitu ya. Atau mau tanya, karena hampir 3 tahun. Iya. Karena sebetulnya di kompleks kita itu kan banyak yang punya piaraan deh. Kadang-kadang itu lucu loh. Jadi piaraan itu dipegang oleh siapa majikannya. Banyak yang bilang kalau piaraan itu mirip sama like guys. Oh gitu. Padahal itu bukan mekanik hidup ya. Iya. Mereka anggap mirip. Nah sekarang di dalam bahasa tadi memang 3 tahun. Itu yang paling inspiratif gimana? Ada orang bilang ini nature atau nurture. Ya kan ada ayam sama ibu. Ya sebenarnya ya udah mirip sama lu. Misalkan si Iya. nah kalian mirip bapaknya. Benar. Nah ini sangat menarik gitu. Dengan nature dengan nurture itu kombinasinya sangat kuat terkait dengan parenting. Jadi kalau misalnya secara fisik, no doubt ya, no doubt. Jadi kayak ternyata tubuh fisiknya sekali dengan mama, beda sekali dengan papa. Tentang sendirinya gitu, apa yang membuat sendirinya pada saat motivasi anak itu akan meniru role modeling gitu. Jadi apa ternyata setiap kali ada masalah papa ini solving problemnya seperti ini gitu. Ternyata papa itu akan diam berpikir, oh terus akan bicara oke, diskusi gitu. Atau kemudian maka akan marah setiap kali ada pasti yang dia tepat atau jadi jadi transfer yang memang tiba-tiba mungkin kalau kita lama gitu ya, wah aku lupa kunci kota gitu ya. Dan ini cara yang kambil parah gitu ya. Nah itu yang selalu dilihat. Jadi anak-anak pun dari sisi menonton dan total itu luar biasa. Oh jadi pemodelan. Bukan lagi genetik Sebenarnya sudah purely actually it's in your blood gitu ya. Tapi dia akan melihat ini ya, bibit ya sudah ada. Tapi begitu lihat, jadi kalau ada barangnya, aku harus panis, aku harus tempat dan melihat secara detail. Ini kejawab ini bagi pemilik ini ya, misal kucing atau ini apa dog gitu ya. Iya. Kita tahu sekarang jawabannya berarti apa? Di usia September mereka pemodelan. Benar sekali ya lo ya. Padahal itu gak ada hubungan ini ya. Gitu. Jadi begitu masuk ke sekolah, biasanya kalau bisa untuk saya wawancara orang tua, dia sih kabarnya mirip banget sama papanya gitu ya, atau kebalikannya gitu. Sebenarnya bukan masalah genetik, tapi dia selalu melihat kalau di sana papa cara pendiriannya harus pendiri. Jadi terhadap masalah ini, kata papa akan sangat dominan. Nah itu yang lebih itu. Nah terkait dengan sekarang itu kita boleh lanjutin ya kalau karena masih ada 2 nih. Siap info itu benar there's that saya pernah ada beberapa show terkait ini aktivitas kita sama sekali membiarkan apa enggak gitu ya. Terus karena aku punya stis ya bisa hitung berapa kali you are there with your child but you're not there as psychologist. Banyak pada video di Biasanya tidak ada ya. Bukan banyak orang yang skin orang tuanya itu batas mereka sudah terdekat emosi. Benar. Sesuatu yang penting bagi presenting. Jadi kita ngomong quality time, bukan kuantitatif gitu ya. Jadi kalau misalnya emang di pleasure in life membuat harus ada working balance dua-duanya itu heavy. Tapi begitu pulang konsisten jam 7 sampai jam 8 ada jam memiliki waktu yang kualitas. Itu sebenarnya yang dalam teori early childhood itu tidak ada satu hari harus 6 jam, atau satu hari harus berapa jam, tapi dalam 1 jam itu fokus time dapat kok gitu. Nah untuk sekarang tema kita melihatnya balik lagi di generasi milenial ya, baik ya. Orang tua ya. Tadi orang tua dengan baik membuat kegiatan, terus ada mental health juga ya di generasi milenial ya. Sekarang milenial itu penelitian ya. Yang paling stress itu bekerja. Benar buat usia kerja jadi istilah membuat waktu uploaded gitu ya. Mungkin kalau bersama mama tidak bekerja stop uploaded, tapi uploaded akhirnya dibiarkan begitu saja gitu, atau ditinggal dengan juga atau ditoleransi apa yang punya, tapi mamanya asik sendiri. Nah anak tidak dilibatkan. Tahu sebenarnya bisa sekali pada masa pandemi memang mama sibuk dengan hal yang lain karena pandemi buat kita cukup stres ya gitu. Nama kalian mencari aktivitas healing the stress, tapi anak memang ada di rumah, tapi dibiarkan saja. So ya, jadi tidak ada interaksi positif kalau itu ada. Jadi itu kalau sampai 3 tahun pengaruh ya.
Sebab berpola begini. Jadi orang tua baru kita berbina nanti. Sebab sampai 3 tahun dia lupa rumah model itu. Kata usia berikutnya mulanya fokus-fokus dia. Mereka juga pasti akan ada kopi. Coba dia chatting. Nanti. Itu bagian pola tersebut. Ada kok dikatakan apa? Itu tahu ada bahasa tertentu lagi. Karena penelitian ya Charles Darwin tidak nanya. Jeffrey Sutton no. Ya. Kita kalau mau ngubah kata anak serius. Tidak sepanjang itu sebenarnya itu well tidak sepanjang itu tidak sepanjang itu jadi teori Konstantin dulu udah teori yang never allowed that you how lot itu ingin happening in work order stage itu sudah ada perbaikan ada 6 tahun terakhir ada 7 tahun terakhir ada 4 tahun terakhir on the first standard 8 tahun atas 8 tahun so it's not tahun beras jadi benar Masa 8 tahun, gue masih nganggap usia 50 sebelumnya. Benar, jiwa itu tetap harus ada. Tapi kalau kita bicara dengan anak SD sekarang, anak SD kelas 4, 5, 6, pendiriannya cukup contoh pada saat kemarin kita ngomong bahwa kita harus vaksin. Anak SD kelas 6 itu tidak bisa dengan mereka sudah punya teori sendiri, sudah punya pendirian sendiri, terutama apa kata itu ada. Iya, benar. Jadi, seperti masa SD awal, saya bikin apa? Jadi mereka otomatis dari bentuk gitu. Jadi ada actual positif, semua yang positif gitu. Semua yang positif untuk jadi menterinya kita tinggal harus tinggal apa ya, panen karakter baik sih. Kita itu kan 3 negara. Indonesia ini bakal jadi Indonesia adalah negara yang paling maju, kekuatan ekonomi besar nantinya bahkan bisa nomor 5 di tahun 2045. Untuk dana produksi pembangunan karena rekaman Indonesia, sekarang kalau kita itu anak-anak muda itu sebagai ada dia yang masih sedang dalam proses buat itu, yang nanti mereka diharapkan menjadi seorang leader semua mungkin para ya ada yang tidak hebat Wirausaha dan lain-lain. Tapi tetap jadi kalau tadi pola yang terjadi di generasi milenial sekarang kebanyakan sih kalau kita lihat seperti itu ya. Benar-benar belum pemikiran keempat yang paling ideal dia tuh. Jadi memang sekarang terus nanti ada anak-anak yang mereka di bawah 10 tahun ini penting sama pejuang leader yang dia 2045. Nanti emang diteruskan seperti ini dan akan menjadi leader yang sama. Tapi tidak balance. We are untuk kata mentalnya yang tidak kuat. Oh gitu. Padahal kan sebenarnya leaders itu harus ada bounce back, harus ada gritnya. Iya. Itu gagal 1 kali, berdiri lagi gitu. Berdiri lagi. Sebenarnya sekarang para tua millennials sudah ada yang memang memulai usaha sendiri gitu ya. Kita sedikit saja terlihat sekali ada satu dia bisa kita dicoba usaha tinggal 4 kali di apa lagi gitu lah. Makin seperti itu. Tapi kembali lagi, anak generasi milenial dari generasi alpha yang lebih instan lagi, lebih nyaman lagi. Jadi proses dan usaha dia di tidak Asik. Dan yang mereka lakukan itu sebenarnya karena bahaya bicara pemodel moral. Berarti bahwa dia yang karena dia AI itu juga sesuai. Benar. Makanya kita lihat education, community, segala macam ya. Apakah itu pun tidak atau kata secara terus sebenarnya sekali berpeluang tak? Benar. Jadi justru pada saat kita ngomong ya ada chat di titik misalnya gitu ya, ada itu semua bentuk-bentuk AI ini memang adalah satu kenyamanan yang memang seharusnya bisa digunakan nggak digunakan gitu, nggak bisa say no for technology. Nah kalau misalnya anak-anak tidak bisa menggunakan dengan wise, jadi kata kuncinya wise gitu, kapan kamu bisa menggunakan, kapan kamu tidak seharusnya menggunakan, itu yang harus ditenang. Ini saya harus ingin nih ngajarin. Ini proyek kita segera harus ada kemintaan itu warga itu. Gimana nggak ada ya teknologi zaman sekarang, tapi kita tetap work sebagai parent ya. Ini aslinya kita bahas tuh seminar di Warta Talk. Short sentence adalah jangan kenal suka makin nggak siang. Jadi pada saat akan masih kecil, jangan dikenalkan teknologi yang sesuai dengan hidup baca. So they were future salary. Berarti kita terbiak dan selalu sebelum dia siapin nggak? Dalam hati dia ya jauh dia terus bisa kata itu bisa. Belajar itu apa? Nanti bisa. Karena contoh tadi kalau gue bilang mengenai mental ya, banyak orang yang pasti tidak cepat. Ya, tapi dia kuasa propertinya yang berapa jadi
Kita kadang-kadang kita tuh mereka itu jabatan tetap ngomong pendapatnya mereka sendiri udah yakin harus ya, berani speak up gitu ya. Benar, di mana ini kalau yang tepat bisa nggak bisa? Benar. Jadi kami yakin dari dunia edukasi ya sebagai pendidik dan sebagai orang tua harus yakin dan memang kami yakin gitu secara teori, secara praktek pasti bisa gitu. Jadi ada namanya otoritatif kami service kita ngomongin ada konsep gentle discipline, ada konsep positive discipline. Jadi itu orang tua involve, tapi involve-nya itu harus yang positif, tidak terlalu banyak. Jadi kita di salah satu teori itu adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Kamu terlalu protektif nggak bagus. Kamu terlalu manjain nggak bagus. Jadi yang nomor satu itu tadi yang termencis, yang kedua otoriter, Otoriter. yang nomor tiga Iya, ini yang otoritatif itu otoritatif dia. Jadi itu ngomongin semua itu harus ada skalanya gitu ya. Jadi sebagai orang tua di situ menurut aku harus mengenalkan disiplin. Tapi disiplinnya itu jangan berbentuk otoriter. Yaitu disiplin itu harus berbentuk yang contoh kita tadi ya nanti diajar itu mungkin. Well, mommy, I want gadget gitu. Jadi oke. Jadi kita diskusi dulu. Anak-anak itu juga smart dari diskusi. How many minutes? 30 menit. Oke, 30 menit. Nah, di situ dimasukkan. Waktu itu menit ke 25 kita remind. Tapi anak-anak kan pas waktu masih belajar ya, masih dia. Ya benar. Itu aku yakin karena punya pengalaman dulu 8 tahun. Saya masih 8 tahun. Oke. Itu zaman dia yuk sebelum sampai sekarang ya. Tapi dia udah mulai main game. Nah karena game itu kan aku cukup ini juga khawatir ya. Ayo gimana caranya? Ngobrol sama dia ini waktu 8 tahun. Anggap saya teman ya. Ayo boleh main game. Tapi pasal minta dua. Rule of the game ya. Yang pertama apa? Kamu main game. Harus sesuai dengan kebiasaan konten kita berbeda. Ada apa aja gitu. Iya. Lalu kedua, ini terus. Berarti kita ngomong apa? Tiap kali main game. Kalau kita itu ke papas, apa aja share, sesuai dengan diri tapi suatu kali aku mereka sakit ini itu waktu itu memang itu salah satu hari itu ya. Dia tiba-tiba teriak ya, padahal tidak hari sebelumnya pulang sekolah dia marah-marah. Ada game namanya Moscow Begas ya, dia marah kenapa? Polsek ambil semua kapal lawannya dia tak perlu. Ya, akhirnya dia busuk teriak. Kenapa teriak? Karena jejaknya bahkan, kamu enggak. Aku berhasil meminta orang itu tidak menyerangku lagi. Lalu saya tanya, orang dari mana Brian? Ya, dari Indonesia mana? Bukan Indonesia. Oh, jadi dari mana? Dari Argentina, Pak. 8 tahun Argentina. Akhirnya ya udah sih ternyata bus itu sampai dia tunggu remaja dan dewasa ya. Sampai hari ini umur 23, dia komitmen lagi. Jadi full objektifnya fit dan dia ada pan aja teknologi jadi gak tepat. Benar teknologi jadi teman kenal. Jadi harus ada apa ya? Terus ada disiplin dikenalkan tapi positif disiplin gentle disiplin dia gokakan kesadarannya sih begitu dengan besar harus entrepreneur sosial gitu ya by the knowledge aku harus be a person that is well accepted gitu nah ini orang tua baca sekali yang ngomong kenallah harus menjadi seseorang yang bisa diterima di masyarakat. Nah ini kan ini satu hal yang memang kita harus berpikir jauh. Anak-anak jadi kita nggak bisa memahami akan selamanya gitu ya. Tapi sebut tahu lah gitu. Tapi kita tidak ada selamanya gitu ya. So ada yang kita inginkan adalah doesn't happen. Tidak ada away from the child. Like kan by your phone. Sebenarnya itu betul. Jadi on adapting yang tertentu atau apa ini awal itu. It's well latihnya tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Iya, justru kita ada beberapa orang teman yang kalau dia gitu. Memang mulai dari sekarang masuk sebenarnya ya ini soft skills gitu ya. Termasuk semuanya kenapa harus balance akademik sama akademik. Kan fronting work juga hidup dengan masyarakat itu. Apa sih pekerjaan yang kamu bisa hanya kamu sendiri? Ya. Dan meskipun dibantu teknologi tapi tetap sama orang besar mungkin. Kira-kira
panjang tapi Jadi obrolannya aku kepinginnya nggak pernah selesai gitu ya. itu cuma aja kita apa Sebenarnya pernah di sana nih. Saya dapat kecuali dapat banyak banget ya pemahaman baru dan percaya para warga bisa juga kita bisa saling-saling ya. nanti kita share lagi. Jadi aku mau tanya ini, yang terakhir saya apa sih idenya ya konflik kita bersama? Flex ya, tetap banyak idenya di Jadi mau tahu berapa? gitu ya. Saya tindak kapan ya El ya? Kapan ya El? Dan ini 1,5 tahun gitu. Jadi lipat tahun sama kayak aku. Itu aku awal tuh deh ya. Iya, tapi emangnya ini udah terbentuk. Ya pasti seperti itu. Ya. Itu, tapi kita mengenal lebih sekali ya. Ini kebetulan dengan suami ini kita mengenal lebih sekali bagaimana di speed buat kita merasa nyaman untuk say hi dengan anda gitu ya. Karena memang pada saat suami memilih sini, oke, kita berharap tetangganya itu seperti apa di daerah ya, gitu. Jadi saling kenal, benar saling kenal, saling nyapa. Ngomong di kota besar seperti ini ya. Benar. Iya. Karena tuh yang mau beli ya, juga karena aku di wilayah lain yang memilih dia adalah kesana connecting, keberagaman ya. Iya. Jadi apa adanya ngobrol ada kesana ataupun ada konflik kita bisa selesaikan bersama itu ya. Nah ini saya mengucapkan terima kasih untuk paguyuban gitu ya Pak Supi, Pak Erik dengan teman-teman. Iya gitu. Jadi paguyuban baru dengan yang lalu juga. Event-event yang memang dilakukan gitu ya. Terus asum-asum ini buat kita yang manis benar. Pagi, sore, keluar gitu. Nah, dengan orang-orang kalau paling cakap-cakap itu sama itu saya berharap tepat dan dia terus dia hanya pun tapi ini yang dengan berbeda. Keluar deh bu gitu. Keluar kehendak untuk ibu sendiri melihat wah ada hawa segar gitu ya. Secara fasilitas kan nyaman sekali. Tapi anak sudah harus mengenal bahwa di luar ada banyak profil lain gitu. Jadi sangat ingin sebagai pasukan usaha boleh membawa juga ide dari suami. Tapi kita mau poin di sini juga. Kita ada poin ke warga ya supaya kita realisasi. Karena idenya menurut saya out of the box dan saya hari ini Iya, saya cukup sebenarnya kita bicara bahwa kita itu kan mencari tempat kalau di luar banyak dia ada tempat keliti, terus ada playground gini dan itu, tapi asal kita itu adalah waktu karena mungkin lokasi juga ya, lokasi juga cukup jauh gitu. Begitu masuk kalau kita nanti menjaga siapa? Oh gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana? Jadi masalah kepercayaan, terus kepercayaan pendamping dan nanti pasien bagaimana gitu ya. Itu tuh semua menjadi pemikiran kita, orang tua muda gitu ya. Nah tapi begitu banyak diskusi, jadi waktu ada apa? Itu aktivitas positif yang ada di luar itu tapi ada di klaster gitu. luar biasa. Jadi checklist lokasi dekat gitu ya, lokasi tinggal jalan gitu. Justru kita ingin di klaster ini kan memang enak gitu ya jalan gitu sambil hidup negara segar. Itu pas kadet. Betul. Jadi kebetulan memang spot-spotnya udah dibuat banyak gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi ini bisa ada nggak perlu langsung panas formal gitu ya. Tapi aktivitas playdate itu kita sharing sendiri. Karena kan ada kita undang seperti kita undang berlatih basket yang untuk beginner ukur ini sampai buat ini karena udah ada basket satu kan bisa seperti soal jadi yang itu dibuat jadi rutin gitu ya tapi memang di keberhasilan juga warga supaya bersama-sama pencemaran kuasa Sikap agak sejauh dan doa saat kita bersama warga ya. Ini tuh sebenarnya topik yang saat kita berkali punya penggari suka dari warga. Itu nafas komunitas berbagai kegiatan dan piknik bersama di sana. Iya, semoga apa yang kita lakukan baik ya. Kita pakai tuh tahun itu hampir tahun kita bisa apa-apa yang kita udah bisa tetap membutuhkan itu ya. kita dengar gitu ya. Oke. Terakhir aku mau ngobrol satu ya. Jadi di sini ini maskot Olimpiade Tokyo tahun 2020 juga. Jadi Jepang mas, nanti tidak ada Jepang. Karena maskotnya itu kan wilayah Towa. Kalau kita ingin wajib pendapatnya spesifik itu amat mungkin tricky. Ini tapi foto itu very politik.
Iya, sangat Soalnya dari pitch sama terus orang bilang sana kalau ikut saya kena ikut guys sebenarnya. Jadi siapa yang memilih mas kopi itu? Jadi ada beberapa mabit. Kayak kemarin baca buku itu memang paling saya IKS itu masyarakat yang ternyata yang memilih dari sekarang tiga. Jadi orang-orang depan itu agak membeli sekitar 13 orang yang ikut subscription dan mereka terdapat bahas dengan orang. Jadi mereka sudah tahu dah. Iya, oke. Tak boleh orang tua itu, tak boleh. Mereka berbaik. Perbaikan jalan dasar di bawah. Adalah dasar itu. Jadi mesti kita pelajari dia, karena itu kan tips. Saya sempat di itu mereka akan menjadi sistem dari Argentina. Karena mereka tak punya lagi yang namanya sejumlah anak-anak pendidikan luar biasa. Mereka boleh demografinya itu sampai ke yang sama. Makin tua, makin banyak, makin hidup. Iya, jadi jarang menemukan anak-anak kecil jangan lewat kalau kita bercepat. Ya, karena makin dikit. Ya. Indonesia itu kan benar-benar ya. Contoh ini mau pergi itu masih kau. Ini tidak benar. Ini arti asal kita ya. Benar. Semakin tahu apa sih arti moto kita yang pemerintah menanam yuk perlindungan anak itu membuat research sama ini. Ternyata perlindungannya itu sebenarnya polisi masalah tapi luar biasa ya. Tapi ini salah satu topik yang menarik soalnya dari ini tajam banget dan kenapa mereka bawa di desain itu ternyata ada satu pesan mungkin ingatkan juga untuk topik kita mereka bawa itu artinya adalah abavia just terkait dengan masa depan. Jadi bahasa Jepang tahu kalau mereka mau menyelamatkan masa depannya meskipun mereka akan punah suatu saat mereka masih punya harapan lewat anak-anak SD-nya anak-anak muda itu ya. Tetapi mereka tetap diajarkan tentang nilai-nilai budaya, apakah itu bisnis dulu, ya, atau sentuhnya mereka. Kayak itu yang menarik ya. Benar. Tidak Jepang ya. Benar. Kembali lagi ya. Yuk, sekarang udah keluar dari bisnisnya. Boleh. Oh, kita semangatkan bersama warga semua. Iya, harus semangat. Iya. Harus ini ya, aktif. Aktifkan dari. Tapi ini salah satu yang ini yuk sama-sama kita lihat ini sekarang udah mulai banyak dikunjungin kok anak-anak kecil dan ini mau mungkin bermain dulu ya. Terima kasih juga para warga juga di sini salah satu yang aktif di sini tuh si Pija yang area patung kita. Jadi dia biasanya paling paling cerewet kalau dari di sini banyak biraplita banyak di apa sekarang udah mulai banyak asik gitu. Dan warga-warga juga semakin banyak pendukung juga. Yuk kita sama-sama membangun komplek ini makin oke dan ternyata ya kembali lagi terbukti warga kita itu keren udah. Thank you banget. Thank you ya, Bro Elvin. Ya, Bro Elvin ini wakil juga nanti next akan kita panggil sebagai narasumber buat berikutnya. Oke, siap terlibat gitu ya, siap berpartisipasi. Ya, sampai ketemu lagi. Salam BVVB Little Nusantara.